Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Saya harap saudara yaitu sehat, maju terus di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita dalam dunia ini, karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada dunia ini. Tapi yang penting kita tahu siapa kita dalam Kristus. Dan itu memastikan kita oke dan maju terus bersama Yesus. Amin. Dan sekali lagi yaitu terima kasih udah sejauh ini selalu menjadi pemirsa, pengikut kami, dan firman-firman yang sederhana itu disampaikan, dan saya harap sekali lagi itu membantu memuatkan saudara lebih lagi di dalam iman saudara dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih dengan segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau selalu baik dan rancangan-Mu selalu baik Tuhan. Rencana-Mu selalu tidak pernah gagal, dan ajari kami Tuhan untuk selalu taat kepada Engkau, tunduk dan mengasihi Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau sendiri Tuhan memilih kata-kata yang baik, Engkau yang mempermudah Tuhan untuk saya menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang mempermudah Tuhan untuk setiap pemirsa Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, mengerti firman-Mu, merangkul firman-Mu, dan kita bersama-sama menjadi pelaku dalam firman-Mu, dan lebih lagi menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih, dan Roh Kudus sendiri yang mengambil alih dari permulaan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin ya. Dan saya yaitu seringkali kayaknya belakangan ini, dulu nggak ada perkataan toksik, yaitu sekarang kayaknya sering ya, kayaknya toksik banget sih gitu ya, kayaknya sering banget gitu ya. Nah kita nih sebagai, mula-mula saya nggak ngerti toksik apa sih gitu ya. Nah tapi pertanyaan saya, bagaimana sih kita menangani lingkungan yang toksik ya? Karena seringkali di sosmed mengatakan, oh singkirkan aja pokoknya orang-orang yang toksik dari kehidupan Anda, umpamanya. Mereka yang membawa pengaruh buruk atau menyakiti, menguras energi kita. Ini adalah bagian daripada budaya kita yang sekarang tanda kutip self-care. Artinya ya pokoknya kita peduli untuk diri kita sendiri, nggak usah pusingin orang lain. Dan juga boundaries, yaitu kita harus membatasi diri kita. Dengan lain kata ya kita nggak usah pusingin nggak usah pusingin orang lain. Ini yang lagi modernnya zaman ini ya, self-care, boundaries, toxic, ya pokoknya itu yang hal-hal yang baru lah ya. Dan kalau kita lagi kesel waktu kita mendengar ini, kita bilang iya benar juga, masuk akal dan memang benar. Daripada kita keracunan, lebih baik kita jauhin orang yang beracun. Meskipun kalau sampai saya Google tuh ya, apa sih ya nih ya toksik, orang toksik. Kan kalau ada definisi dong di kamus semuanya KBBI dah apa sih gitu ya. Saya lagi penasaran tuh ya apa sih gitu ya orang toksik gitu ya. Tapi nggak ada definisi yang persis. Nah saya lihat buku Gary Thomas, dia mengatakan when to walk away, kapan kamu harus berjalan menjauh dari mereka. Itu memberikan beberapa tanda umum apa yang dimaksud dengan orang yang beracun. Yaitu biasanya mereka menunjukkan beberapa ciri ya khas mereka, umpamanya semangat untuk membunuh. Waduh, kayaknya berat banget ya. Maksudnya semangat untuk membunuh itu karena mereka dikuasai kebencian atau balas dendam atau bahkan kedengkian. Pokoknya mereka tuh maunya menjatuhkan orang lain aja. Mereka iri akan kalau melihat orang lain tuh ada damai. Mereka iri kalau melihat orang lain tuh berkeluarga baik atau memiliki persahabatan yang sehat. Atau itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah suka menguasai, yaitu umpamanya orang bilang harus akan kuasa, kau haus akan tahta gitu ya. Seperti dikuasai keegoisan, sepertinya umpamanya mereka haus akan perhatian. Mereka have to be the center of everything. Jadi pokoknya apa-apa mereka dulu dah, mereka yang paling wah gitu. Mereka suka menguasai, jadi ya mereka senangnya mengendalikan orang-orang di sekelilingnya. Atau juga mereka hatinya penuh sekali dengan kebencian. Mereka suka banget dan mereka senangnya bikin gosip supaya orang itu membenci orang yang dia benci gitu. Jadi senangnya menjatuhkan orang lain dan melihat orang lain itu sengsara atau hidup dalam, kalau jatuh tuh kayaknya kalau orang tuh sengsara seneng dah, hatinya puas gitu ya. Nah, tetapi sebagai pengikut Kristus ya, apakah kita harus menjauh dan mengucilkan mereka adalah perilaku Yesus juga terhadap mereka? Itu kan sebuah pertanyaan, benar nggak ya? Saya percaya yaitu bahwa Yesus akan melayani mereka. Maksudnya saya tetap melayani mereka tanpa mengkompromikan kebenaran. Artinya tanpa mengkompromikan firman Tuhan.
Dan juga kita seharusnya demikian. Ya, kita harus berhati-hati juga kalau menurut saya jangan kita sembarangan memakai kata, oh dia toksik tuh, dia beracun tuh. Ya jangan ya. Kayaknya toksik tuh kayak ular viper gitu loh, kayak ular berbisa gitu. Jangan deket-deket gitu. Nggak bagus lah ya. Artinya sebetulnya apa beda kita sama mereka ya? Kita juga udah label mereka, udah mencap mereka, oh mereka tuh toksik, udah lu jangan deket-deket dah. Ya. Dan itu sebagai sebetulnya alasan untuk kita menghindari sebetulnya orang ini sedang terluka. Kita nggak tahu kenapa mereka begitu, benar nggak ya? Dari sebab itu Tuhan memanggil, yaitu kalau kita balik ke firman Tuhan, bahkan Tuhan memanggil setiap orang Kristen dalam pelayanan rekonsiliasi dengan kita berdiri dengan firman dan juga dengan kita menyatakan firman sesuai firman dan memberitakan firman, membagikan firman sesuai dengan firman. Ya, 2 Korintus 5 ayat 18, dan ini sebetulnya kepada setiap orang Kristen sebagai pembawa pelayanan pendamaian, yaitu kepada siapa saja. 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya kepada saudara dan saya. Wah. 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada siapa? Kepada kami. Yaitu kepada murid-murid Kristus atau kepada ya murid-murid Kristus pada zaman itu. 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan itu sebetulnya tugas daripada kita semua, itu pelayanan setiap orang Kristen. Kita dalam pelayanan memperdamaikan orang tersebut atau siapa yang kita jumpai dengan Kristus. Jelas ya, ayatnya itu jelas. Saya tahu nggak mudah, dan saya juga tahu yaitu kata-kata mereka yang telah menyinggung saudara, menyakitkan saudara, tindakan mereka yang manipulatif, atau tindakan mereka yang meremehkan, itu bisa aja membekas dalam hati saudara dan mengesalkan hati saudara. Tapi baiklah saudara, kita balik kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan mereka. Benar? Yaitu, ini ada beberapa poin, yaitu yang saya mau share kepada saudara pada sore hari ini. Yaitu, apa sebetulnya yang Yesus lakukan sehingga Yesus bisa mengatasi semua ini. Karena saya percaya, yaitu Yesus adalah contoh yang paling baik. Nomor satu, yaitu Yesus fokus pada misi Bapaknya. Itu nomor satu. Yesus fokus pada misi Bapaknya. Yesus nggak berpusat perhatian pada dirinya sih enggak. Tapi Yesus pusat perhatiannya sepenuhnya yaitu kepada Tuhan. Karena kita tahu yaitu Yesus datang dalam dunia ini dengan satu tujuan Bapaknya. Ialah menebus dunia yang terhilang karena dosa. Yesus memandang yaitu orang Farisi, ahli Taurat bukan sebagai orang-orang yang toksik. Dia nggak sebut orang yang toksik, enggak. Tetapi justru sebagai domba yang hilang. Domba yang tanpa gembala. Dan itu adalah misi Bapaknya dan seharusnya itu misinya kita juga. Yesus menyadari bahwa tanpa dia, yaitu semuanya, yaitu orang Farisi, orang yang bahkan menyalibkan dia, itu tahu nggak dia? Tahu, saudara. Itu semua akan di neraka selama-lamanya. Ya, contoh lainnya umpamanya Yudas ya. Meskipun Yesus tahu nggak Yudas akan mengkhianatinya, saya percaya dia tahu. Ya, itu tertulis dalam Yohanes 13 ayat 2 kalau saudara mau lihat. Tugasnya sekali lagi adalah apa? Misinya adalah kehendak daripada Bapaknya. Jadi dia tetap membasuh kaki daripada Yudas. Saya nggak bisa bayangin tuh gimana tuh ya. Terus begitu Yohanes 13 itu ayat 1 dikatakan demikian. Yaitu ia tetap mengizinkan Yudas di meja makannya. Makan bersama dia. Yesus tahu nggak satu hari Yudas akan mengkhianatinya? Saya percaya dia tahu. Tetapi tetap saja adalah kehendak Bapaknya untuk dia disalibkan, mati di atas kayu salib. Jadi dia tetap aja yaitu menerima Yudas sebagai murid dan sebagai teman. Saya nggak bisa bayangkan kita satu ruangan sama orang yang kita kesal aja, kita bilang, aduh gue sebel dah sama muka itu, lebih baik gue jauh-jauh. Dia masuk dari pintu depan, kita bilang, aduh kita keluar dari pintu belakang. Dia ke kiri, kita ke kanan. Dia ke depan, kita ke belakang. Tapi saudara bisa bayangkan, maksudnya Yesus yang selama 3 tahun tuh bersama Yudas, pagi, siang, malam tuh gimana rasanya? Aduh, saya nggak bisa bayangin ya. Tapi saya percaya itu karena tekad daripada Yesus, yaitu bahwa
Dia tahu yaitu tujuan utama adalah memenuhi apa itu kehendak Bapaknya untuk dia dalam dunia ini. Yesus tahu segala sesuatunya, tapi dia tetap fokusnya. Dia nggak mau segala sesuatu itu mempengaruhi dia. Fokusnya hanya tetap yaitu kepada kehendak Bapaknya. Jadi saya percaya yaitu dari sebab itu, dan bukan artinya oh dia sepenuhnya Tuhan, memang sepenuhnya Tuhan, tapi jangan lupa dia juga pada saat itu lahir dalam dunia ada dagingnya juga, saudara. Makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, Tuhan, jika memungkinkan, singkirkanlah cawan ini. Jadi artinya tahu nggak dia? Tahu. Tapi dia tetap yaitu memberi kesempatan kepada Yudas. Kalau saya mengatakan kesempatan dan juga mengasihi Yudas sama seperti dia mengasihi murid-muridnya yang lainnya. Karena dia tahu tujuan daripada Bapaknya. Ya, dan Yesus harusnya menjadi contoh bagi kita semua. Nah, pertanyaan kedua ialah, tapi gimana jika orang ini yang kita kasih kesempatan, di atas kesempatan nggak mau berubah? Apa yang kita harus lakukan? Ya, ini kita harus belajar, yaitu saya percaya dari sebab itu menundukkan diri kita sendiri, mematikan diri kita sendiri, mematikan daging kita sendiri, untuk kita bisa hidup bersama mereka. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu hukum Taurat. Tapi dalam satu sisi lagi, Galatia 5 ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Wow. Ini menarik sekali buat saya, ya. Saya percaya Rasul Paulus berkata demikian. Meskipun yaitu kasih itu lebih baik, namun mungkin ya perlu untuk saudara yaitu ada waktu menjauhkan diri untuk sementara. Ya, sekali lagi jangan lupa perkataan untuk sementara. Supaya untuk menghindari, ya kalau daripada saat itu saudara gebuk-gebukan, berantem di muka umum, saling tinju-tinjuan, jangan saudara. Jadi untuk sementara, hindari saling menggigit dan saling menelan. Yaitu, you have to cool down yourself. Di mana saudara harus mendinginkan kepala saudara. Ya, sebelum Anda yaitu saling membunuh, saling menyakiti lebih lagi, lebih baik saudara mengalah, memisahkan diri saudara untuk sementara. Yaitu untuk apa? Untuk melindungi diri saudara sendiri dalam satu sisi juga, yaitu supaya saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan. Benar saudara, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Karena saudara yang lebih tahu firman Tuhan, lebih baik ini yang Tuhan katakan, yaitu buang itu semua. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi tujuan daripada saudara yaitu mengalah untuk sementara, bukan sementara, untuk saudara mengalah, menghindari orang tersebut untuk sementara, yaitu untuk apa? Untuk saudara memberikan ruang, yaitu bagi empati dan pengampunan. Bagi saudara dapat mengampuni mereka. Bagi saudara yaitu lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga saudara bisa melihat mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Kalau kita melihat mereka dengan kepala mata sendiri, wah bisa bunuh-bunuhan di ruangan itu. Atau ada pertemuan keluarga, atau ada pertemuan antara teman, wah saudara bisa bunuh-bunuhan. Tetapi dengan kita menghindar untuk sementara, yaitu izinkan Tuhan, yaitu melayani saudara. Dan dalam satu sisi, kita juga yaitu berdoa, mengatakan Tuhan saya percaya ini kehendak-Mu Tuhan, untuk kita saling yaitu mengampuni, untuk kita saling berdamai, yaitu saya percaya Tuhan dengan iman, saya mau mengampuni orang tersebut, dan saya mau hidup damai dengan orang tersebut. Tolong saya Tuhan di dalam nama Yesus. Ya, jadi jelas ya, Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi sekali lagi juga kita datang kepada Tuhan, hanya Tuhan juga, kita juga berdoa supaya Tuhan juga membalut luka daripada hati orang tersebut. Jangan kita aja ya, tapi kita berdoa, kita bilang Tuhan, biar mereka juga mengenal Engkau, biar Engkau juga memberikan kesembuhan kepada hati mereka. Kan bisa juga kita salah, tapi kita nggak melihatnya. Benar nggak? Jadi kita lihat di sini, waktu kita memisahkan diri,
bukan artinya saudara menyendiri, lalu mengisolasikan diri saudara seperti saudara dalam suatu penjara pribadi, nggak mau ketemu orang sama sekali, enggak. Tapi sekali lagi itu saatnya saudara memisahkan diri untuk saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga waktu kita disembuhkan oleh Tuhan, kata-kata mereka itu tidak mempengaruhi kita. Perbuatan mereka itu tidak mempengaruhi mereka. Karena kita bisa melihat mereka sesuai Tuhan melihat mereka. Bahkan yaitu kita berasa kesian kepada mereka. Karena mereka nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Amen. Itu tujuan daripada kita supaya kita bisa rekonsiliasi lagi dengan mereka. Dan yang terakhir, tetap fokus misi kita sebagai orang Kristen. Karena tujuan kita yaitu bukan racun balas dengan racun. Ya. Atau supaya racunnya itu yaitu meracuni kita, enggak, atau kita yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan, enggak, atau kita membalas yaitu dia sentimen kita juga jadi sentimen, bukan, tetapi yaitu di mana kita yaitu tujuan daripada kita ialah apa? Untuk kita menjadi lebih serupa seperti Kristus. Itu misi untuk setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, daripada kita tergesa-gesa melabelkan orang, oh dia itu toksik, atau tergesa-gesa kita bilang, udahlah, gua nggak sanggup dah, dia udah jauh-jauh dah. Apa yang saya akan lakukan ialah kita belajar untuk yaitu lebih sabar dan untuk lebih bertoleransi kepada orang sekeliling kita. Saya tahu nggak mudah, tapi kalau kita mau, kita bisa datang kepada Tuhan untuk kita dikuatkan dan untuk kita sekali lagi lebih lagi sabar, lebih lagi dapat mengasihi, lebih lagi dapat toleransi dengan mereka, ya. Dan karena saya percaya yaitu Yesus juga mau kita melakukan demikian. Dari sebab itu mari saudara, yaitu kalau saya boleh mengatakan, jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh, yaitu hanya karena kita tidak menyukai orang yang Tuhan gunakan untuk mengajar kita. Karena bisa aja melalui orang tersebut kita bisa belajar lebih lagi bersabar. Melalui orang tersebut kita lebih belajar lagi untuk menerima kekurangan daripada orang-orang sekeliling kita. Kita nggak bisa membuat orang sekeliling kita itu bertindak sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya kita jadi kecewa kalau orang itu tidak bertindak sesuai dengan keinginan kita. Dari sebab itu sekali lagi saya katakan jangan lewatkan kesempatan, ya, untuk bertumbuh hanya karena kita tidak menyukai orang yang Tuhan gunakan untuk mengajar kita. Tuhan yaitu terkadang mengirim orang-orang yang sulit ke dalam kehidupan kita untuk mengajari kita cara seperti Dia mengasihi mereka. Mudah untuk mengasihi orang-orang yang dapat dikasihi, tapi pertumbuhan adalah kemampuan untuk mengasihi yang tidak dapat dikasihi. Saya tahu itu perlu iman, perlu doa, dan perlu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Dan hubungan Yesus dengan Yudas itu sebetulnya telah membuat saya berpikir kembali, ya. Berkali-kali saya juga sering berpikir, kok Yesus bisa ya sama udah tahu, tapi bayangin tuh rasanya kayak gimana ya. Dan itu sebetulnya hubungan Yesus dan Yudas itu memberikan saya pandangan yang berbeda tentang yang kita mengatakan orang ini susah banget, atau yang dilabel orang ini beracun banget dalam kehidupan saya. Yaitu sekali lagi jangan kita mudah untuk memakai kata beracun, ya. Tapi sekarang saya percaya sebetulnya Tuhan itu sebetulnya mengajari kita sebetulnya. Bukan mengajari orang tersebut, tapi sebetulnya nomor satu Dia mengajari kita, yaitu untuk dapat hidup bersama dengan setiap orang, untuk dapat mengasihi. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga harus dapat mengasihi orang di sekeliling kita, ya. Melihat mereka seperti Dia melihat mereka dan mengasihi mereka seperti Dia mengasihi mereka. Mari saudara, yaitu sederhana saja. Saya nggak tahu lingkungan saudara gimana, tapi saya percaya ada beberapa orang, setiap orang, termasuk diri saya, yaitu kita nggak mungkin menyukai semua orang, mengasihi semua orang. Pasti ada orang yang, mengganjal di hati kita. Tapi bagian kita saudara sebagai orang Kristen, kita tetap berdiri teguh, ya, di atas iman dan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita tetap mengasihi mereka. Meskipun kita harus mematikan yaitu kedagingan kita sendiri. Kita tetap bicara kebenaran dengan kasih. Meskipun katanya rasanya susah, atau entah saya takut kalau saya ngomong orangnya malah tambah benci saya. Saya pun melewati semua itu.
Tapi gimana juga kita tetap bicara kebenaran dengan tanpa naikin suara. Yaitu tapi karena kita mau mereka juga dapat tahu siapa itu Yesus, benar nggak? Terus berdoa buat mereka. Percaya bahwa satu hari kelak mereka pun dapat melihat kebenaran firman Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan satu hari kelak pasti kita dapat diperdamaikan dengan orang tersebut atau sama-sama yaitu melayani Tuhan. Amin saudara. Saya harap firman-Nya dapat membantu saudara, bagi saudara yang barangkali lagi kesel atau apa. Saya harap firman yang sederhana ini dapat membantu saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami telah melabel Tuhan, teman kami, bahkan keluarga kami sendiri, atau saudara kandung kami sendiri, oh orang itu toksik. Ampuni kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang melabel mereka? Mereka itu toksik. Karena mereka semua anak-Mu, mereka semua adalah ciptaan Engkau. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan atas kebencian di dalam hati kami, atas dendam di dalam hati kami, maupun ketersinggungan atau kekesalan di dalam hati kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau cabut setiap perasaan dendam, perasaan kesal, perasaan marah, perasaan kecewa, semua itu Engkau cabut semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan, kami perkatakan biarlah kasih-Mu tumbuh di dalam kami, dan sukacita-Mu tumbuh di dalam kami, damai sejahtera-Mu tumbuh di dalam kami Tuhan. Bahkan kami juga memiliki mata seperti Engkau Tuhan, dapat melihat mereka, mengasihi Engkau seperti mereka, seperti Engkau juga mengasihi mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik bagi mereka maupun bagi kami semua. Engkau adalah Allah yang mengasihi, Engkau juga Allah yang adil. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Kau mau serahkan the whole matter, kami mau serahkan semua masalah ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau baik, Engkau ikut campur dalam segala sesuatu. Engkau adalah Allah pendamai, kami pun mau menjadi, yaitu membawa damai di dalam dunia ini. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kamu serahkan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Dan sebagai hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan, biar tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua. Biar kasih damai sejahtera tinggal diam di dalam kehidupan saudara sekalian semua. Dan juga biarlah tangan-tangan saudara diberkati oleh Tuhan, menghasilkan cukup bagi saudara. Dan juga biarlah Tuhan memberi kesehatan yang baik kepada saudara. Dan saudara bisa terus berlari bersama Tuhan, menyelesaikan perlombaan iman saudara. Kami mengucap syukur, terima kasih, dan persiapan persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amen. So don't give up. Jadi jangan kita putus asa, terus kita memiliki iman. Amen. Bahwa satu hari pasti kita akan diperdamaikan, dan kita juga, yaitu kita percaya siapapun orang yang kita label, sekali lagi jangan label mereka toksik, kita percaya mereka pun akan menjadi berkat. Amin saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati, maju terus di dalam Tuhan.